PGRI 2 Jombang atau lebih kita kenal dengan nama Grinda Jombang. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Yuliana Nurhayati SPDI. Adik-adik bisa panggil saya dengan nama kuliah. Di sekolah ini saya mengajar mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang bisa menjadi salah satu pengisi materi dalam MPLS. Apa itu MPLS? Yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMA PGRI 2 Jombang. Di sini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara belajar yang efektif. Nah, sebelum kita membahas tentang cara belajar yang efektif, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari saya memberikan materi kali ini. Yang pertama tentu saja diharapkan siswa-siswi bisa mengenali gaya belajar dirinya. Yang kedua, nanti diharapkan siswa bisa memakai gaya belajarnya agar mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Pernah nggak kita itu dulu berpikir pada saat masih duduk di kelas atau di bangku SMP? Saya itu belajarnya biasanya itu habis maghrib, Bu, karena kalau sore hari saya biasanya ngaji dulu. Atau ada yang punya kebiasaan belajarnya itu di sore hari karena habis maghrib ada kesibukan yang lain atau di waktu-waktu tertentu. Nah, pada saat ini atau pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Bagaimana sih cara belajar yang efektif? Nah, di sini saya akan kasih tips 7 cara belajar yang efektif. Yang pertama adalah kita bisa buat suasana belajar yang nyaman. Jadi sebelum kita belajar, pastikan dulu tidak ada gangguan dalam belajar. Misalnya kalau belajarnya suka mendengarkan musik-musik yang slow, nah itu bisa. Yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Biasanya kalau di sekolah, di siang hari kita sudah belajar dengan begitu materi yang begitu banyak. Nah, kita bisa membuat rangkuman pokok pembelajaran kita hari ini belajar apa saja, itu bisa kita rangkum. Yang ketiga adalah belajar bersama. Ada kalanya anak itu lebih suka belajar sendiri, tapi ada kalanya ada beberapa orang yang lebih suka belajar bersama-sama. Tergantung adik-adik lebih suka yang mana. Kalau lebih nyaman belajar sendiri, bisa belajar sendiri. Kalau lebih nyaman belajar kelompok, bisa belajar bersama dengan. Yang selanjutnya, atau yang keempat ini adalah dengan metode menyingkat atau menggunakan akronim atau dengan persamaan kata. Kalau misalnya ada pelajaran tertentu, misalnya pelajaran A, penjelasannya panjang, nah itu kita bisa menggunakan akronim-akronim atau singkatan-singkatan tertentu. Terus yang selanjutnya, yang kelima adalah belajar dengan menggunakan praktek secara langsung. Ada kalanya kalau kita belajar di sekolah itu banyak sekali teori yang diberikan dalam materi tersebut. Nah, bisa salah satu cara belajar yang efektif adalah dengan cara langsung praktek materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Yang keenam adalah belajar rutin tapi tidak terlalu lama. Nah, di sini siapa yang punya kebiasaan belajarnya itu lama sekali? Tapi kalau menjelang ujian atau ulangan saja, ada yang seperti itu? Nah, kalau punya kebiasaan seperti itu harus secepatnya dirubah. Karena belajar yang efektif itu adalah belajar rutin tapi tidak terlalu lama. Yang terakhir, cara belajar yang efektif adalah dengan memahami, bukan dengan menghafal. Jadi pastikan kalian paham dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Jangan ketika diterangkan, ketika belum paham tidak berani bertanya, tidak berani mengatakan, "Oh, saya belum paham bagian ini." Nah, jadi pada saat ketika menjelang ujian atau ulangan baru belajar menghafalkan poin-poin apa saja yang diajarkan di sekolah, itu bukan merupakan cara belajar yang efektif. Tapi usahakan paham dulu. Jadi memahami, bukan menghafal. Oke, itu tadi adalah 7 cara belajar yang efektif. Sekarang kita masuk di segmen yang selanjutnya, yaitu tentang tipe-tipe belajar. Ada tipe-tipe belajar. Yang pertama adalah dengan visual atau belajar dengan cara melihat. Yang kedua adalah auditorial, yaitu belajar dengan cara mendengar. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah
kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak. Dan tipe belajar yang pertama yaitu tipe belajar visual. Kita harus tahu dulu ciri-ciri orang yang belajarnya itu dengan cara melihat itu apa saja. Yang pertama adalah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Nah, orang dengan ciri-ciri belajar visual ini dia lebih mudah mengingat dengan cara mendengar. Yang kedua, tidak pandai dalam memilih kata-kata dalam berbicara. Terus, karena dia adalah tipe-tipe pendengar. Yang ketiga, tidak terganggu dengan keributan. Jadi walaupun di luar bising, suasana ramai, tapi dia tetap saja enjoy, nyaman, belajar dengan suasana nyaman. Nah, yang selanjutnya yaitu sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Yang selanjutnya adalah pembaca yang cepat dan tekun. Jadi orang-orang dengan tipe belajar visual ini dia sekali lagi lebih cepat mengingat, lebih mudah belajar dengan cara membaca daripada mendengar. Cara belajar tipe visual adalah yang pertama belajar dengan menggunakan gambar, diagram atau juga peta. Yang selanjutnya membuat coretan-coretan, simbol-simbol atau tanda-tanda penting yang biasanya diletakkan di buku tulis masing-masing. Terus yang ketiga menggunakan video, gambar-gambar berwarna, dan juga yang terakhir membuat pengelompokan. Itu tadi adalah cara belajar tipe visual. Sekarang kita masuk di tipe belajar yang selanjutnya, yaitu tipe belajar auditorial. Ciri-ciri orang auditorial dalam belajar yang pertama adalah suka bicara pada diri sendiri pada saat belajar. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Pada saat dia belajar atau menerangkan kepada dirinya sendiri, kalau ada orang ribut-ribut di luar, dia langsung terpengaruh, terganggu. Nah, itu tipe orang yang belajarnya auditorial. Yang ketiga adalah mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Jadi dia kalau suruh nulis-nulis itu, malas aku menulisnya terlalu banyak, tapi ketika disuruh menerangkan dia jago, hebat. Yang keempat itu dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada apa yang dilihat. Dan yang terakhir suka menjelaskan dengan panjang lebar. Itu tadi adalah ciri-ciri orang yang tipe belajarnya auditorial. Sekarang kalau sudah tahu, oh ternyata saya ini masuk dalam cara belajar yang auditorial, berarti saya ini cara belajarnya bagaimana? Nah, di sini kita akan masuk cara belajar auditorial. Yang pertama adalah membaca dengan suara atau bercerita. Jadi sukanya bacanya itu kan ada orang tertentu itu yang membacanya dalam hati. Tapi kalau tipe-tipe yang belajar auditorial ini nggak suka belajarnya atau membacanya dalam hati, nggak suka. Dia sukanya membaca dengan suara keras atau dengan bercerita. Itu adalah cara belajar tipe auditorial. Yang kedua, dia menulis ulang apa yang dipelajari atau ringkasan dari materi yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Yang ketiga, dia suka berdiskusi, suka berdebat, suka dengan wawancara. Nah, yang terakhir adalah dia suka mendengarkan melalui kaset, seminar atau lokakarya. Itu adalah cara belajar tipe yang auditorial. Sekarang yang terakhir atau yang ketiga yaitu orang yang mempunyai tipe belajar kinestetik. Nah, sekarang kita harus tahu dulu. Tadi sudah ada tipe visual, yang kedua tipe auditorial, yang terakhir adalah tipe kinestetik. Kalau tadi saya nggak masuk di tipe visual, Bu. Yang kedua saya juga nggak masuk di tipe auditorial, Bu. Nah, mungkin adik-adik masuk di tipe yang sekarang ini, yaitu tipe kinestetik. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, bicaranya pelan. Yang kedua, banyak bergerak, sulit duduk diam dalam waktu yang lama. Jadi sukanya kalau belajar itu sambil kesana, sambil kesini, sambil sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Terus yang ketiga itu menghafal dengan berjalan bolak-balik. Jadi sukanya begini, rumusnya ini begini. Nah, itu sukanya itu kalau belajar bergerak kemana-mana. Itu adalah salah satu tipe orang yang belajarnya kinestetik. Terus yang keempat adalah ketika bicara banyak menggunakan bahasa isyarat tubuh. Jadi kalau bicara itu begini, sambil misalnya
memperagakan bom yang meledak itu. Nah, itu adalah salah satu tipe-tipe kinestetik. Terus yang terakhir, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Itu adalah ciri-ciri orang kinestetik dalam belajar. Sekarang kalau kita sudah tahu, oh ternyata saya masuk di tipe yang ini, yaitu tipe belajar kinestetik. Jadi kalau sudah tahu tipenya, bagaimana saya harus belajar? Sekarang kita masuk cara belajar tipe kinestetik. Yang pertama adalah dengan melakukan praktik. Kalau sudah praktik, yang kedua mengamati demo atau contoh yang konkret. Jadi dia itu suka kalau ada orang memperagakan sesuatu, dia lebih mudah mencerna, lebih mudah memahami materi dari pelajaran tersebut. Yang ketiga, bisa melalui tipe belajarnya bisa melalui drama, permainan, atau juga aktivitas lapangan. Yang keempat, menggunakan model, Lego, alat-alat praktek, kerajinan tangan, puzzle, pokoknya menggunakan media-media belajar. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan gerak dalam belajar. Seperti tadi itu, jadi dia lebih suka bergerak ketika belajar, lebih suka memperagakan sesuatu ketika belajar. Itu tadi adalah 3 tipe belajar. Jadi kalau sudah, adik-adik bisa tahu, oh ternyata saya ini tipe belajarnya yang mana ini? Oh saya tipe visual. Yang satunya lagi, oh saya ini masuk di tipe auditorial. Dan kalau dua-duanya nggak masuk, oh saya ini termasuk di tipe belajar yang kinestetik. Nah, kalau sudah tahu saya masuk tipe yang ini, cara belajarnya juga, oh sudah tahu kalau saya kinestetik berarti harus belajar yang seperti ini, gitu ya. Sekarang yang terakhir adalah cara belajar yang efektif. Tadi di awal sudah pembukaan ada 7 cara belajar yang efektif. Nah ini sebagai pamungkasnya yang harus kita lakukan ketika kita pengen belajar kita itu harus efektif. Yang pertama, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Doa belajar gimana Bu? Saya lupa. Sudah mau kelas sampai SMA lupa doa belajar. Coba gimana, ada yang inget nggak? Kalau biasanya tuh di SD, PAUD atau TK itu biasanya kalau doa belajar hafal loh Ibu, hafal bersama-sama dengan teman-temannya. Masih ingat? Gimana coba? Rabbana atina, bukan? Gimana? Oke, jadi boleh berdoa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa sebelum belajar. Sudah ingat kan sekarang? Gitu, okay? Yang kedua, setelah kita berdoa jangan lupa untuk buat jadwal belajar. Ada yang belajar itu adalah saya itu belajar itu biasanya sukanya yang besok. Jadi materi pelajaran besok saya belajar hari ini. Tapi ada juga yang apa yang saya hari ini belajar di sekolah saya belajar hari ini. Ada yang seperti itu. Jadi selalu buat jadwal belajar. Saya biasanya jadwalnya belajar habis maghrib Bu. Oke, nggak apa-apa. Saya biasanya sukanya belajar habis subuh Bu. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Terus yang ketiga, niatkan dalam hati, hilangkan rasa malas. Jangan malas sekali lagi. Kalau belajar jangan malas. Kok malah lama kan belajar? Belajar yang efektif kan harus rutin tapi tidak lama. Yang keempat, belajar kelompok. Yang suka belajar kelompok. Kalau lebih suka belajar sendiri nggak apa-apa, belajar sendiri lebih nyaman di mana? Yang kelima, rajin membuat catatan atau intisari pelajaran atau rajin buat rangkuman. Apa yang kita pelajari di sekolah hari ini kita buat rangkuman untuk belajar. Lebih mudah untuk mengingat ya. Yang keenam, aktif bertanya dan ditanya. Kalau di sekolah biasanya habis menerangkan, guru tanya, ada yang belum paham? Kalau belum paham katakan, Bu saya belum paham, ini saya belum paham Bu, gitu ya. Yang terakhir yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi kalau guru menerangkan, jangan rame, jangan ngobrol sama temannya. Jadi pastikan adik-adik mendengarkan dan memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru di sekolah. Itu tadi adalah cara belajar yang efektif. Oke, kiranya cukup ini dulu yang kita belajar di hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyimak materi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.